Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 S7B. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ahmad Soleh, yang kedua ada Siti Hajar Fazilah, yang terakhir ada Lini Mulyasari. Kelompok kami akan menjelaskan pembahasan tentang subjek, objek, dan sasaran evaluasi. Yang pertama ada subjek evaluasi, yaitu orang yang melakukan penilaian. Lalu siapa saja yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes? Nah, itu ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas. 1. Untuk melaksanakan evaluasi mengenai pencapaian suatu prestasi belajar siswa, maka yang menjadi subjek evaluasinya adalah guru. 2. Untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka yang menjadi subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan. 3. Untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah dibuat standarisasi, maka yang menjadi subjeknya adalah ahli psikologi. Evaluasi pembelajaran memiliki berbagai tujuan, diantaranya 1. Menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada siswa. 2. Penempatan siswa ke dalam situasi belajar mengajar yang tepat. 3. Mengenal latar belakang siswa seperti psikologis, fisik, dan lingkungan. 4. Sebagai umpan balik bagi guru. Materi selanjutnya yaitu tentang objek evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan. Karena evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Apapun yang ditentukan oleh evaluator atau penilai untuk dievaluasi, itulah yang disebut dengan objek evaluasi. Contoh, pada waktu evaluator ingin menilai tinggi badan siswa, maka yang menjadi objek evaluasi adalah tinggi badan siswa tersebut. Dengan menggunakan diagram transformasi, maka yang menjadi objek evaluasi adalah semua yang menjadi komponen dalam transformasi tersebut. Aspek objek evaluasi terdiri dari masukan mentah, masukan lingkungan, proses transformasi, dan keluaran. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Aspek masukan mentah. Masukan mentahan adalah merupakan individu yang belajar, dan ini akan mempunyai peranan yang besar dalam berhasil tidaknya suatu pendidikan. Objek masukan lingkungan. Masukan lingkungan adalah merupakan segala sesuatu yang memberi dukungan atau hambatan bagi terwujudnya potensial dari individu untuk mengembangkan bakat, minat, aspirasi, dan kreativitas. Next, yang selanjutnya yaitu aspek proses transformasi. Dalam proses transformasi, selain siswa menjadi bahan yang diolah, masih ada dua masukan lain. Yang pertama, berfungsi membantu atau memperlancar terjadinya proses, sedangkan yang kedua, berupa lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya suatu proses tersebut. Yang keempat yaitu keluaran. Komponen keluaran merupakan kualitas dan kuantitas peserta didik, hasil pendidik dan penyuluhan kesehatan, lingkungan, dan pemukiman. Kualitas dan kuantitas yang dimaksudkan di sini ditujukan pada aspek perubahan pola hidup dan perilaku hidup sehat yang terjadi pada para peserta didik, baik aspek kognitif, afektif. Materi selanjutnya yaitu sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi yang dimaksud ialah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Unsur-unsur sasaran penilaian meliputi input, transformasi, dan output. Input untuk mengetahui pribadi seseorang siswa yang utuh dapat dilakukan macam-macam bentuk tes sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat rohani mencangkup 4 hal: aspek kemampuan, aspek kepribadian, aspek sikap, dan aspek intelijensi.
Transformasi. Banyak unsur yang terdapat dalam transformasi yang semuanya dapat menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Dilihat dari segi transformasi, maka objek dari evaluasi pendidikan itu meliputi materi pelajaran, metode mengajar dan teknik penilaian, sarana atau media pendidikan, sistem administrasi, guru, dan unsur personal lainnya. Output. Dari segi output, yang sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik selama mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang subjek, objek, dan sasaran evaluasi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.